Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aulia Nurdin dari kelas Gizi G dengan NIM 22030550217. Pada video kali ini saya akan membahas 2 poin, yakni yang pertama 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, dan yang kedua itu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Gizi buruk pada balita yakni balita dengan indeks berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi, atau dengan pengukuran nilainya itu kurang dari 11,5 cm, atau ini usia termasuk 6-59 bulan, atau ditandai dengan adanya piting edema bilateral minimal pada kedua punggung kakinya. Ada 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama itu fase stabilisasi, yang kedua fase transisi, yang ketiga fase rehabilitasi, dan yang keempat fase tindak lanjut. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinik anak. Pemantauannya itu mencatat tanda-tanda vital, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan juga berat badan. Pada fase stabilisasi diberikan formula 75 atau F75, yang dimana ini merupakan formula rendah protein, rendah laktosa, mengandung zat gizi makro dan mikro seimbang untuk memastikan kondisi stabil pada balita. Formula makanan cair terbuat dari susu, gula, minyak, tepung, dan mineral mix yang mengandung 75 kilokalori setiap 100 ml yang diberikan kepada balita gizi buruk pada fase stabilisasi. Yang kedua itu fase transisi. Fase transisi ini merupakan masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi ini sama seperti pada fase stabilisasi. Pada fase transisi diberikan formula 100 atau F100, yang dimana ini merupakan formula makanan cair yang terbuat dari susu, gula, minyak, tepung, dan mineral mix yang mengandung 100 kilokalori setiap 100 ml yang diberikan kepada balita gizi buruk pada fase transisi dan rehabilitasi. Yang ketiga yaitu fase rehabilitasi, yang dimana dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap, ditambah makanan yang sesuai dengan berat badan, di mana umumnya berlangsung 2-4 minggu. Dan yang terakhir yaitu fase tindak lanjut. Fase tindak lanjut ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Kriteria sembuh dari gizi buruk itu apabila berat badan per tinggi badannya itu lebih dari -2 standar deviasi atau nilainya itu lebih besar atau sama dengan 12,5 cm, dan juga tidak ada piting edema bilateral. Selanjutnya yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Yang kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia.
Yang ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Yang keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Yang kelima, mengobati infeksi. Yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Yang ke-8, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Yang ke-9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Dan yang ke-10 itu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.